Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Mohon izin, nama saya Niputu Febi Ana Dewi dari SMA Negeri 1 Bungku Utara. Saya akan memaparkan rangkuman hasil belajar hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pemateri, mohon maaf saya sebut nama, Bapak Said SHMH dan pendamping Bapak Arhan Firdaus. Yang pertama yaitu mengenai materi etika, etiket, dan moral. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Jadi, etika secara etimologi adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian yang kedua, etiket. Nah, etiket di sini artinya merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Kemudian bentuk-bentuk etiket. Etiket yang pertama yaitu etiket kerapian diri. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan, hal yang paling utama menjadi standar patokan yaitu penampilan diri kita. Hal ini tercermin dari tampilan kebersihan, kesehatan, dan sikap atau gestur tubuh serta ketepatan dalam pemilihan pakaian. Nah, pemilihan pakaian ini disesuaikan juga dengan kegiatan atau acara yang akan diikuti. Kemudian yang kedua ada etiket berdiri. Dalam hal berdiri, bagi seorang pria itu disarankan untuk berdiri dengan tegak, posisi kaki terbuka dan sejajar dengan lebar bahu. Kemudian sedangkan untuk wanita disarankan untuk berdiri dengan tegak serta posisi kedua tumit kaki agak dirapatkan. Kemudian yang ketiga ada etiket duduk. Nah, pada saat bertugas atau bertamu, posisi dan cara duduk juga dapat mencerminkan kepribadian dan etiket kita sebagai ASN. Sebaiknya bagi pria dan wanita dapat duduk dengan tegak dan kedua kaki rapat. Kemudian yang keempat, etiket berjalan. Nah, pada saat berjalan sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar. Posisi badan tegak, dada sedikit dibusungkan, serta menahan perut agar terlihat kesan yang berwibawa. Kemudian selanjutnya, yang kelima, etiket berkenalan dan bersalaman. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan dalam etiket berkenalan dan bersalaman ini. Yang pertama yaitu bersalaman atau jabat tangan dengan erat. Kemudian yang kedua itu selanjutnya terjadi kontak mata. Kemudian ucapkan nama dengan jelas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini selain 3 hal tersebut, itu yang paling penting juga ada senyum. Nah, senyum ini diperlakukan kepada teman yang kita ajak berkenalan atau bersalaman itu agar menunjukkan tingkah laku kita yang baik. Karena kesan pertama berkenalan atau bersalaman dengan orang itu adalah tingkah kita yang pertama itu paling menentukan agar orang itu bisa
menilai bagaimana sikap kita. Kemudian yang keenam ada etiket berbicara. Nah, pada saat berbicara maupun membuka pembicaraan perlu untuk menjaga sikap dan cara yang baik dan benar agar menimbulkan kehangatan saat berbicara serta komunikasi yang baik dengan lawan bicara. Kemudian selanjutnya, etiket dalam jamuan atau table manner merupakan suatu tata cara makan yang baik dan benar, dan itu harus ditentukan, dan itu sudah ditentukan sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional. Kemudian materi selanjutnya yaitu kewaspadaan diri dan bapulket. Nah, kewaspadaan dini untuk dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Nah, dalam latihan dasar ini, peserta CPNS ini diharapkan mampu menjadi intelijen dalam menghadapi dan menangani masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan tempat kita ditempatkan atau bekerja. Nah, yang terakhir untuk video renungan yang telah ditayangkan, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak telah mengingatkan saya untuk selalu bersyukur dan menikmati segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Tuhan itu begitu baik, selalu mengabulkan doa-doa saya. Mungkin di luaran sana masih banyak orang-orang yang lebih sulit dalam menghadapi kehidupannya. Sementara saya masih diberikan kesempatan untuk memiliki orang tua yang utuh, keluarga, sahabat, teman-teman yang baru saya dapatkan di Latsar ini, dan juga Bapak Ibu evaluator yang begitu baik, yang memberikan ilmunya yang baru kepada saya, seperti itu. Ini selanjutnya yaitu mengenai pengertian moral. Nah, moral di sini merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, demikian ringkasan materi saya hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan yang mungkin telah saya lakukan yang tidak baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Santi.